Oke, tes 1 2 3. Oke, selamat siang ya. Kembali lagi kami dari bahas-soal-cpns.com. Saya Andrian. Nah, kita sama-sama seperti biasa ya, pengen bahas soal latihan soal ya, CPNS ya, tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, kita mulai ya. Oke, saya bacain dulu ya dari ini soalnya. Oke, nomor 18. Ketahuan ya, jangan dong. Oke. Pemberantasan tindak korupsi di Indonesia saat ini payung hukumnya adalah Tipikor ya. Enggak sih tindak korupsi ya. Tipikor itu tindak pidana korupsi. Oke. Dasar hukumnya apa ya? Pemberantasan tindak korupsi. Oke. A. UU nomor 31 tahun 1999. B. UU nomor 20 tahun 2001. C. UU nomor 15 tahun 2002. D. UU nomor 30 tahun 2002. UU nomor 7 tahun 2006. Oh, udah ini nggak ada lawan ini ya. Ini harus hafal bang. Susah ya, harus tahu. Oke. Ya, ini mungkin bagi mereka yang melamar di Kemenkumham kali yang akan keluar ya. Jarang kok. Terakhir sih jarang keluar ini ya. Kecuali memang instansinya ya apa terkait ini ya, undang-undangnya. Oke, lanjut ya. Jawabannya itu yang UU nomor 30 tahun 2002. Coba kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan. Oke. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, atau KPK nih, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke, nomor 19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menurut Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, UUD 45 mempunyai hak interpelasi nih ya. Ya, ini hak untuk A. Bertanya kepada pemerintah, B. Melakukan penyelidikan, C. Melakukan perubahan terhadap RUU ya, D. Mengawasi jalannya pemerintahan, Ikut serta menetapkan APBN. Nah, apa nih ya? Oke. Anggota DPR menurut UUD 45 punya hak interpelasi. Nah, banyak nih haknya ya. Ada hak angket, ada hak interpelasi ya. Gitu-gitu, ada budgeting, terus ada ya, fungsi sebagai legislatif gitu ya, hak imunitas termasuk ya, banyak haknya ya. Oke, jawabannya mana nih? Melakukan perubahan terhadap UU ini legislatif ya, legislasi. Oke, kita lihat. Kamu jawab dulu deh, apa jawaban kamu apa? Udah. Oke, kita lihat jawabannya apa ya. Ya, bertanya kepada pemerintah atau yang A. Kita lihat pembahasannya ya. Oke. Pembahasan. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, misalnya waktu itu ada amnesti pajak ya. Kemudian misalnya Kementerian Keuangan sebagai pembantu presiden ya. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden di bidang keuangan ya. Bendahara negara juga dipanggil nih untuk ditanyain lah sama DPR gitu ya. DPR menggunakan hak interpelasi gitu. Kita keterangan itu kenapa sih dia lakukan amnesti pajak nih, bener nggak nih, apa jangan ada sesuatu di baliknya gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan masih banyak hak-hak lain ya untuk anggota DPR ya yang akan kita bahas selanjutnya ya di waktu lain. Oke, lanjut ngomongin ini ya. Oke, nomor 20. Indonesia keluar dari OPEC pada tahun berapa nih? Ya. A 2005, B 2006, C 2007, D 2008, 2009. Ini berarti rentangnya kurang lebih pas masanya Presiden SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono, periode pertama ya. Nah, keluar OPEC tahun berapa nih? Ya, coba kamu jawab deh. Ya, tolong kamu jawab dulu. Udah, ya udah. Jadi pertama kita pengen tahu dulu nih OPEC tuh apa sih? OPEC ada kalau cucian nggak kering bau apek. Itu apek beda ya. Tapi ada juga yang APEC ya. Kalau ini OPEC biasanya OPEC, ada juga APEC ya. Kalau APEC itu APEC tuh Asia Pasifik itu ini ya, organisasi perdagangan, perjanjian perdagangan. Kalau OPEC ini oil. Bukan oil, petroleum ya. Eksportir minyak. Ya. Kita lihat ya, jawabannya apa? Jawabannya tahun 2008 ya. Pembahasannya adalah, benar nggak jawaban kamu? Oke.
Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari OPEC pada akhir 2008. Kok keluar sih? Emang nggak sayang gitu kan pertanyaannya gitu ya. Kenapa? Karena mengingat Indonesia kini telah menjadi importir minyak sejak tahun 2003 atau net importer. Ya, dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Nah, ini kembali nih ya, ini organisasi bukan organisasi kaleng-kaleng sembarangan nih. Ya, namanya ikut organisasi ada hak dan kewajiban. Nah, disadari bahwa OPEC sendiri itu kan dari namanya aja udah petroleum exporter ya. Jadi emang eksportir minyak gitu ya. Nah, ini Indonesia udah diimportir ya. Dan dia juga, Indonesia itu nggak bisa memenuhi kuota produksi yang ditetapkan nih. Ya emang kita juga butuhnya banyak sih minyaknya ya. Oke gitu ya. Lanjut. Nah, ini ngomongin pas kemerdekaan ya. Oke, nomor 21. Awalnya Trimurti, ini nama orang ya, teman-teman ya, diminta untuk menaikkan bendera ketika proklamasi. Akan tetapi dia menolak dan mengusulkan prajurit yang berhak menaikkan bendera. Prajurit peta pembela tanah air ya, bentukan Jepang, yang ditunjuk menaikkan bendera merah putih adalah, nah siapa nih? A. Darwis, B. Soekarni, C. Wikana, D. Hero Saleh, E. Latif Hendra Ningrat. Oke. Menurut kalian jawabannya benar apa? Tolong dong dijawab dulu. Udah. Jangan pada nggak kenal lagi. Ini siapa? Oke, udah. Oke, kita lihat ya jawabannya apa ya. Jawabannya adalah Latif Hendra Ningrat. Oke, kita lihat pembahasannya apa ya. Pembahasan. Oke. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno ya, Presiden Soekarno, dilakukan pengibaran bendera merah putih ya. Tadi, di video sebelumnya jelas ya, nama resminya adalah Sang Merah Putih ya, sesuai pasal 36 ya, UUD 1945. Sekilas info ya. Ketika itu Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan peta atau pembela tanah air. Dia, yaitu Latif Hendra Ningrat, bersama dengan Suhut Sastrokusumo mengibarkan bendera merah putih pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Wah, ini memorial banget ya. Ya lanjut. Oh, ini ngomongin pasca perang dunia ya. Apa sih peristiwa internasional ya. Oke. Nomor 22. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam peristiwa yang terjadi di negara-negara blok timur setelah berakhirnya perang dingin yaitu A. Dibubarkannya Pakta Warsawa, B. Diturunkannya Presiden Rumania Nicolae Ceausescu, ya, C. Diturunkannya Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev, D. Runtuhnya tembok Berlin, E. Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Moldova memisahkan diri dari Uni Soviet. Oke. Nomor 2 ini ngomongin jadi ini kayak kecualinya, jadi yang nggak termasuk peristiwa yang terjadi di negara-negara blok timur setelah berakhirnya perang dingin itu. Nah, kita coba lihat satu ya. Ini kan kita belajar secara keseluruhan ya, biar tahu banyak gitu ya. Jadi negara-negara blok timur itu siapa sih? Kalau di Jakarta ada blok M, blok A, blok B ya. Atau mungkin ini blok Cepu, itu bukan, itu minyak ya, ada minyaknya. Jadi blok timur itu apa sih? Di blok timur itu ya dulu kan ada blok barat, blok timur nih ya. Blok barat Amerika, Eropa gitu ya, negara-negara barat. Blok timur tuh kayak Uni Soviet gitu ya. Ya, yang udah runtuh sekarang adanya pecahan-pecahannya ya, Rusia dan lain-lain. Nah, perang dingin, ngomongin perang dingin itu apa sih? Perangnya di tengah-tengah salju, atau perangnya di bulan Desember atau pas lagi musim hujan? Enggak, atau perangnya mungkin di lautan dingin kali, Antartika, Arktik? Bukan. Jadi perang dingin itu jadi gini teman-teman ya. Jadi setelah perang dunia kedua itu ya, itu kan kalau kamu tahu perang dunia kedua tuh yang menang itu ya blok sekutu ya, Allied itu ya. Nah, itu isinya ada Amerika sama Uni Soviet nih. Sebelumnya perang dunia pertama itu kan mereka musuhan nih. Nah, perang dunia kedua mereka temenan nih, Allied ya, sekutu ya. Jadi sekutu menghajar Jerman dan temen-temennya gitu ya, blok poros gitu ya. Nah, menang akhirnya ya pasti yang kuat, yang kemudian jadi kuat adalah negara-negara pemenang. Nah, di sini dua ini sama-sama kuat nih ya, Uni Soviet dan Amerika. Akhirnya jadi mereka berdua berebut kepentingan atau berebut pengaruh ya, pengaruh terhadap negara lain di dunia gitu ya. Siapa sih yang paling hebat antara Uni Soviet sama Amerika? Itulah istilahnya perang dingin nih. Jadi nggak ada perang-perang
versus-versusan langsung ya, ngebom atau enggak, tapi mereka lebih karena perang pemikiran, ideologi gitu ya, termasuk pengaruh-pengaruhnya, termasuk ya mungkin perang di proxy war ya, jadi perangnya di negara lain nih, jadi kayak ngedukung negara lain buat perang gitu, misalnya A sama B gitu ya, A didukung Uni Soviet, B didukung Amerika kayak gitu ya, itu jam-jam perang dingin kayak gitu, jadi nggak langsung ya, perangnya nggak langsung. Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Yang A itu dibubarkannya Pakta Warsawa. Apalagi tuh ya, Pakta Warsawa, namanya bingung. Warsawa itu nama daerah di Polandia ya, Polandia. Warsawa ya. Ada kok nama tim bolanya ya, masuk Liga UEFA nya. Pakta Warsawa itu sebenarnya kayak NATO aja teman-teman ya. Jadi kok apalagi NATO, saya taunya Naruto gitu ya. Nah, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization, jadi kayak semacam organisasi atau perjanjian keamanan militer ya antara Amerika sama beberapa negara ya, North itu ya, itu jadi NATO. Nah, kalau NATO itu punyanya Amerika, kalau Uni Soviet punya Pakta Warsawa, percis ya, perjanjian organisasi kerjasama militer, tapi punya Uni Soviet dan beberapa negara di sekitarnya gitu ya. Ini yang B ngomongin Rumania, yang C ngomongin Nikita Khrushchev ya. Nah, selain Nikita Khrushchev juga pemimpin Uni Soviet lain yang cukup terkenal adalah Lenin dan Stalin gitu ya. Dan ada Gorbachev juga ya. Dia runtuhnya tembok Berlin ini habis Perang Dunia, benar ya. Jadi setelah tembok Berlin runtuh, maka Jerman Barat bersatu dengan Jerman Timur gitu ya. Jadi balik lagi nih ya, reunifikasi lah ya. Dan yang E ini negara-negara ini ya emang dulunya di pendudukan Uni Soviet. Oke, kita udah kemana-mana ya, kita bahas, kita lihat jawabannya apa yang benar ya. Jawabannya adalah diturunkannya Presiden Uni Soviet itu Nikita Khrushchev ya, jadi yang bukan terjadi perang dingin gitu ya. Kenapa jawabannya itu? Karena peristiwa ini ya, pembahasannya itu peristiwa ini terjadi pada tahun 1964, jauh sebelum berakhirnya perang dingin. Perang dingin itu berakhir tuh pas Uni Soviet runtuh ya, runtuh Uni Soviet. Ya banyak ya, kita cerita lagi Uni Soviet itu runtuh kenapa sih? Ya ada kemiskinan, kelaparan, kegagalan ekonomi ya, susah ya, perut lapar tuh bikin orang emosian gitu ya, seperti itu. Ngomongin perang dingin juga termasuk ngomongin NASA ya, ngomongin ekspedisi keluar angkasa nih ya, ngirim roket. Jadi pembuktian bahwa siapa sih yang lebih hebat ya menjelajah, teknologinya juga gimana lebih hebat gitu ya, antara Amerika dan Uni Soviet. Oke, soal terakhir yang kita bahas di video ini ya. Oke, kita kan belajarnya singkat-singkat aja, yang penting konsisten ya, TWK itu penting sering baca. Oke, kan dengan kita membahas juga kita jadi tahu banyak hal ya. Oke. Nomor 23, Bung Karno atau Presiden Soekarno mengatakan dalam pidatonya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agar menjadi bangsa yang besar, kuat dan jaya, hendaknya dalam perjalanan hidup bangsa selalu apa nih ya? A. Berpegang pada ideologi bangsa yaitu Pancasila. B. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. C. Melihat dan belajar dari kesuksesan negara luar. D. Menggunakan jas merah. E. Mengenang sejarah bangsa. Ini agak aneh yang D ya, jas merah ya. Tapi emang kadang-kadang suka ngeliat kita ya. Misalnya mohon maaf, lagi 1 Juni ya, hari lahir Pancasila, tuh suka ada iklan atau baliho gitu ya. Jas merah, terus ada foto Presiden Soekarno. Menurut kamu jawabannya yang mana nih yang benar? Boleh dong dijawab. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah mengenang sejarah bangsa, yang E. Oke, kita lihat ya. Bahasanya apa sih? Oke. Oke. Pembahasan. Pesan Bung Karno atau Presiden Soekarno adalah agar bangsa Indonesia tidak pernah melupakan sejarah. Sejarah tidak hanya tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah juga merupakan guru kita dalam mencapai kemajuan di masa depan. Bung Karno sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau terkenal akan beragam ungkapannya, ya, quotes-nya, statement-nya ya. Salah satunya adalah jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Singkatan jas merah itu ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu jas merah ya.
Nah ini makanya D itu nggak benar karena ini jas merah tuh apa sih? Kayak perumpamaan, metafora ya. Yang benar adalah E, mengenang sejarah bangsa. Oke teman-teman, sekian video kali ini dari kami bahassoalcpns.com ya. Kami di bahassoalcpns.com juga saya sendiri Andrian ya. Mendoakan nih ya, semoga teman-teman yang menonton video ini tahun ini lulus ya, berhasil lolos jadi ASN ya. Ya, lolos SKD, lolos SKB, jadi termasuk orang yang P1L. Tingkat lulus. Oke, teman-teman semangat terus belajar ya, jangan pantang menyerah. Oke, kami ulangi ya. Kami doakan semoga teman-teman yang menonton video ini ya lolos lulus jadi ASN tahun ini. Amin.